dari kakeknya radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibu." Celakalah orang yang berbicara bohong untuk sekedar liyudhika bihi, membuat orang-orang tertawa. Wailul lahu summa wailul lahu. Celakalah dia, celakalah dia. Riwayat 3 imam dan sanadnya kuat. Hadis ini menjelaskan bahwa celakalah orang yang berbohong hanya sekedar untuk membuat orang-orang tertawa. Ya. Jadi kalau kita membuat guyonan itu ya, bercandaan tanpa maksud apapun, kalau dari redaksi hadis ini berarti tidak boleh ya. Karena apapun bentuknya, bohong itu adalah perbuatan nifaq, perbuatan orang-orang munafik. Rasul dunubi al-kadzib, bahwasanya pokok daripada dosa itu awalnya adalah kebohongan. Jadi sekecil apapun yang namanya bohong tidak boleh, kecuali dalam hal-hal tertentu untuk menyelamatkan seseorang, seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW ketika ada datang orang ke rumahnya ingin mohon bantuan untuk diselamatkan karena dikejar-kejar orang. Tapi kalau sengaja itu ya, seperti yang di redaksi hadis ini, kita berbicara agar ditertawakan atau membuat orang tertawa, ini tidak boleh. Apapun alasannya, seminimal mungkin atau bahkan semaksimal mungkin kita upayakan agar kita terhindar dari berkata bohong, berdusta. Ini inti dari hadis ini. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kafaratu man iktabatahu an tastaghfira lahu, rawahu al-Haris bin Abi Usamah bi isnad dhaif. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kafaratu manik tabahu, kafarat denda bagi orang-orang yang engkau umpat, manik tabatahu antas taghfirullah, maka dendanya itu adalah mendoakan mohon ampun kepada Allah kepada orang yang dibicarakan, yang gibahkan. Jadi ketika kita membicarakan seseorang, yang seseorang itu tidak ada di hadapan kita, apakah berbicara, tentunya ghibah ini kan sebenarnya lebih pada hal-hal yang tidak baik. Tapi dalam saat-saat tertentu membicarakan kebaikan orang, kalau itu untuk agar kita tuh kebaikannya, maka itu baik. Tapi kalau tidak, maka itu termasuk menjadi ghibah. Ketika kita membicarakan orang yang tidak baik itu, maka dendanya, kafaratnya bagi kita adalah mendoakan orang itu agar diampuni dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Haris ibnu Abi Usamah dengan sanad yang baik.
saat kita selip ngomongkan orang itu kita mencoba untuk memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Ya. Kira-kira mampu nggak kita? Pertanyaannya begitu. Ketika kita tadinya menjelek-jelekan, kemudian kita memohonkan ampun kepada Allah, kepada orang yang kita jelek-jelekan. Itu sungguh sangat sudah berbesar hati kita. Kalau kita mampu seperti itu, kita coba. Ya. Karena wis mendengkel itu, masuk wong sing tak jengkeli kita doakan. Nah, ini kan zahirnya begitu, tapi kita upayakan, ya. Sehingga apa yang kita bicarakan itu selain mengampuni diri kita, akan mengampuni yang kita bicarakan tidak baik. Hadis yang terakhir dari bab ini, wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul rijali ilallahi alladul khisam akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul rijali ilallah, orang yang paling dibenci Allah alladul khisam, yaitu orang-orang yang sengit, ya, dalam bertengkar dan berbantah-bantahan. Jadi kalau kita misalkan salah paham gitu kepada seseorang, ya sekedarnya saja, jangan sampai marah-marah bertengkar. Pokoknya piye amriye awake dhewe iki menang gitu, ya. Segala cara mengupayakan agar lawan bantahan kita, lawan bicara kita itu seolah-olah dia tidak tahu yang kita bicarakan, sehingga dia merasakan ini enggak boleh, ya. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, ketika kita berpendapat yang menjadikan perselisihan itu bukannya menjadi jalan kebaikan untuk menemukan titik temu, itu dianggap batil karena tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi karena ketika seseorang sudah berbantah-bantahan itu, dia akan berprasangka macam-macam kepada lawan bicaranya itu, agar apa yang diungkapkan, apa yang diutarakan itu menjadi merasa benar, ya, di hadapan lawan bicara. Sedangkan Allah itu sudah memperingatkan kita di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaqtab ba'dakum ba'dha. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kalian mengintip dan memata-matai kelemahan orang lain. Jadi kalau kita berbicara hanya untuk menjatuhkan orang lain, nah ini tidak boleh. Karena perbedaan itu, khilafiyah itu, di sana akan ada hal-hal yang baik, ya, ketika saling menyadari kelemahannya masing-masing. Tapi kalau untuk menjatuhkan lawan bicaranya, maka ini sudah tidak baik. Fala tazakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian menyatakan diri kalian suci. Sesungguhnya hanya Allah yang paling mengetahui siapa orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, kalau berdebat, bertukar pikiran,
berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Jangan membuat sehingga menimbulkan prasangka lawan bicara kita. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Man tarakal kadziba wa huwal batil bunyalahu fi ribtil jannah wa man tarakal mar'a wa huwa haqqun bunyalahu fi wasatiha wa man hasana khalaqahu bunyalahu fi a'laha." Siapa yang meninggalkan perdebatan sementara dia berada di atas kebatilan, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di atas surga. Hadis riwayat. Jadi inilah ketika kita berdebat harus mempunyai dasar ilmunya apa yang kita bicarakan, sehingga kita akan mendapatkan hikmah dari perbedaan yang kita bicarakan itu. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, saudara suku yang dimuliakan Allah, berarti sudah 2 bab kita lalui dari Kitabul Jami ini terkait dengan babul akhlak atau adab ya. Kita Jami babul adab. Mudah-mudahan hadis-hadis yang sudah kita bacakan ini paling tidak akan menjadi pengingat kita ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga kita bisa mengerem, bisa menghindarinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi